Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Waduh, tengah-tengah minggu nih ya. Semoga masih dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya, pemirsa Dunia Sehat, saya punya pertanyaan nih bagi Anda yang sudah lanjut usia. Apakah Anda pernah merasakan nyeri di persendian lutut Anda? Misalnya ketika sedang berjalan atau habis berolahraga atau sedang berolahraga, kemudian bagian lututnya terasa nyeri tuh. Atau misalnya ketika Anda duduk lebih dari 2 jam, kemudian berdiri, lalu terasa kaku biasanya di radang-radang sendi Anda. Nah, jika Anda merasakan hal yang saya sebutkan tadi, mungkin saja Anda mengalami osteoartritis atau radang sendi. Nah, osteoartritis atau OA ini lebih gampang disebut ya, merupakan penyakit tulang kronik yang disebabkan pelunakan dan penipisan tulang rawan yang menjadi pelapis ujung tulang persendian. Kira-kira seperti itu ya, nanti kita ngobrol lagi dengan dokter. Nanti di episode Dunia Sehat kali ini, kita akan bahas mengenai penyakit osteoartritis ini. Bagi Anda yang ingin tanya langsung pada dokter, ingin konsultasi langsung, saya undang Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokter, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, usia merupakan salah satu faktor seseorang rentan terkena berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit yang berhubungan dengan tulang dan juga sendi, seperti osteoartritis. Osteoartritis atau yang biasa disingkat OA adalah salah satu gangguan persendian di mana terjadi perubahan dan penipisan tulang rawan yang menjadi pelapis ujung tulang persendian. Beberapa sendi yang sering mengalami osteoartritis adalah sendi lutut, sendi panggul, dan beberapa sendi kecil di tangan dan kaki. Gejala osteoartritis umumnya berkembang secara perlahan-lahan dan semakin parah seiring waktu. Rasa sakit dan kaku pada sendi merupakan gejala utama osteoartritis. Untuk itu, segeralah periksakan diri ke dokter sebelum osteoartritis mengganggu aktivitas keseharian Anda, serta untuk mencegah resiko yang lebih fatal. Iya pemirsa, tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya mengenai penyakit osteoartritis ini. Sekali lagi saya mau ingatkan bagi Anda yang punya pertanyaan, nanti bisa langsung telepon kami. Caranya hubungi kami di 021-290-32644 dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan ya dengan dokternya hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya di sini Dr. Herwindo Ridwan SPOT, spesialis ortopedi dari Omni Hospital Alam Sutra. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar nih hari ini dok? Baik ya dokter ya. Tadi agak sakit tenggorokan katanya dokter ya. Nanti agak dimaafkan ya kalau dokter batuk-batuk nggak apa-apa. Tapi kita ajak ngobrol nggak apa-apa ya dok ya? Lagi batuk-batuk kita ajak ngobrol dokter. Tadi kan kita mau bahasnya mengenai osteoartritis nih. Sebelumnya kita ngobrolnya tentang sendinya dulu ya dok ya. Dijelaskan dulu pemirsa. Sendi itu apa sih dokter fungsinya untuk sendi tubuh itu, apa? Jadi sendi itu sebenarnya hubungan antara dua tulang. Ya, di mana dia menjalani fungsinya itu paling utama sih sebenarnya sebagai alat gerak. Tapi bukan berarti semua sendi itu sebagai alat gerak. Ada juga sendi yang tidak bergerak. Misalnya sendi yang tadinya adanya di tulang kepala kita. Tadinya. Jadi sebenarnya dia penyambung engsel gitu ya dok ya? Iya, bisa diumpamakan sebagai engsel. Oke, karena tulangnya garis-garis gitu. Antara satu tulang dengan tulang yang lain, hubungannya itu kita sebut sendi. Itu sendinya, oke. Kalau sendi sama tulang rawan sama nggak dokter? Kalau tulang rawan itu sebenarnya adalah pelapis dari ujung dari si tulangnya itu sendiri yang nantinya akan bersinggungan dengan tulang yang lainnya. Jadi beda sama sendi ya? Jadi beda sama tulang rawan itu adalah bagian dari sendi, adalah komponennya dari sendi. Oke. Si sendi itu bentuknya seperti apa sih dokter? Dia tuh seperti urat gitu, lunak atau seperti apa sih dok? Untuk menjalankan fungsinya sebagai alat gerak, dia mempunyai beberapa komponen-komponen penting dari si sendi itu tersebut. Misalnya kapsul sendinya, ya. Terus ada busanya yang kita sebut synovium, ada cairan sendinya yang kita sebut sebagai synovial fluid. Terus ada bantalannya, ada ligamennya sebagai penghubung dan stabilisasi antara kedua tulang tersebut, ya. Dan ada otot sebagai penggeraknya. Jadi sendi itu dia komponennya banyak. Komponennya banyak. Nah, di mana tulang rawan itu adalah pelapis dari ujungnya si tulang untuk sebagai friksi dan bantalan untuk bersinggungan dengan tulang yang sebagai tulang sendi berikutnya. Oke, jadi
bagian dari sendi tadi ada banyak, ada salah satunya juga tulang rawan yang nyambung ke antara tulang itu tadi. Jadi Dok, tulang ya. rawan itu adalah satu bagian, satu komponen dari sendi tersebut. Tulang rawan bagian dari sendi. Oke. Nah, kita masuk ke osteoartritis ya dokter ya. Osteoartritis apa sih dok? Ada nama gampangnya nggak sebutnya? Ya sebenarnya nama yang banyak di awam itu kayak perkapuran sendi atau itu sebenarnya kurang cocok ya untuk osteoartritis, karena sebenarnya nggak ada kapur sih sebenarnya di sana. Dan istilahnya untuk peradangan sendi pun sebenarnya dia itu tidak memenuhi kaidah-kaidah peradangan pada umumnya. Karena peradangan itu kan dia harus ada panas, Bengkak gitu ya biasanya. Padahal sebenarnya pada osteoartritis yang nyata cuma nyeri sama bengkak. Apa sama bengkak dok? Cuma nyeri Oh, nyeri dan bengkak. dan pembengkakan biasanya. Biasanya dia nyeri dan disertai- bengkak tuh mananya dok dari sendi itu? Kalau yang osteoartritis yang primary biasanya dia sendi besar. Oh, ada Seperti macam-macam lutut. juga ya? Ya. Oke. Nah, tadi sebelum kita bahas mengenai osteoartritisnya, bagian tubuh yang punya sendi-sendi tuh yang mana aja sih dok? Hampir bagian tubuh kita yang ada tulangnya itu dia bersendi dengan tulang yang lain. Pasti yang tulangnya ada nyambung-nyambung dan bisa kita gerakin itu sendi ya dok itu ya? sendi kita sebutnya. Oke, berarti di lengan. Dari atas ya, mungkin dari Dari atas leher, boleh. tiap sendi tulang belakang tuh dia antara satu tulang belakang dengan tulang belakang yang lain dia mengalami persendian, mempunyai persendian. Ada bahu, ya, Yang ada bisa siku, gerak ya. pergelangan tangan, sendi-sendi Jari-jari. jari-jari kecil, terus sampai ke bawah sendi panggul, lutut sampai ke bawah. Dengkul sama jari kaki juga, dengkul telapak sama kaki sampai itu jari juga kaki. bisa goyang juga tuh ya. Iya. Berarti ada sendinya juga. Nah, kenapa tuh dokter sendi dan tulang kita tuh tadi dibilangnya bisa nyeri dan juga bengkak ya tadi ya? Itu kenapa tuh dokter bisa terjadi? Bagian mananya sih yang menyebabkan nyeri dan bengkak itu? Jadi kita skopnya kita kecilin ya, kita ngomongin primary yang osteoartritis, ya. Jadi secara definisi dia itu rusak karena wear and tear, karena pemakaian dan bebannya yang berlebihan, yang terjadi, yang mengakibatkan terjadinya proses degeneratif, proses di mana sendi itu rusak yang sesuai dengan perjalanan waktu yang progresif. Oke. Gitu. Ibarat kalau kita punya pintu di rumah, makin sering dibuka tutup bunyi juga ngik gitu ya. Ya, Udah sering bisa lah dipakai gitu diumpamakan ya. begitu Oke. kira-kira. Yang kedua tadi ada yang secondary ya dok ya. Kalau yang secondary gimana tuh? Jadi secara garis besar kita bagi dua, primary osteoarthritis sama secondary. Kalau yang secondary itu kita tahu penyebabnya. Misalnya dia dulunya pernah patah di sekitar persendian, di kemudian hari dia akan mengalami secondary osteoarthritis. Jadi sering nyeri ya, di situ. Atau pernah infeksi di sendi tersebut yang sudah mengalami proses resolusi, yang akhirnya di kemudian hari juga jadi osteoartritis. Atau dia ada penyakit autoimun, misalkan rematik, atau penyakit yang lain. Oke, jadi rematik Itu tuh yang mirip-mirip juga secondary. ya. Nanti kita ngobrol lagi deh dok ya, kita harus jeda sebentar nih, nanti kita lanjutkan ya mengenai osteoartritis ini. Dan saya juga ingatkan lagi bagi Anda pemirsa yang punya pertanyaan kepada dokter, kita sedang bahas mengenai radang sendi tadi ya. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai osteoartritis atau radang sendi. Dan saya juga mengundang Anda bagi Anda ingin tanya langsung atau ingin konsultasi dengan dokter, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Herwindo Ridwan SPOT, spesialis ortopedi dari Omni Hospital Alam Sutra. Oke dok, tadi kan sudah dibahas kalau radang sendi ini ada dua ya, primary dan juga secondary. Tadi kalau yang primary itu sebenarnya kan karena penyakit degeneratif, berarti sudah menurun fungsinya gitu ya. Itu yang terjadi apa tuh dok? Apa memang pelumasnya begitu jadi lebih kurang atau apa sih dok? Kenapa dia jadi nyeri karena degeneratifnya itu? Jadi pada primary osteoarthritis itu yang pertama rusak adalah lapisan tulang rawannya. Ya, Bagian dari sendi ya tadi tulang bagian rawan. dari sendinya itu. Dia rusak dari bagian tulang rawannya yang mengakibatkan terjadinya peradangan lokal pada sendi tersebut. Dia kalau terjadi peradangan semuanya sel-sel akan membengkak, akan gede, ya termasuk dari sinoviumnya yang ada di dalam, gitu, dari busa-busanya yang ada di dalam sendinya tersebut.
Jadi pertamanya dikarenakan penipisan dari si tulang rawannya ya. Iya. Oke, biasanya itu semua sendi bisa jadi tipis atau ada sendi-sendi tertentu yang bisa lebih terkena? Sebenarnya bisa terkena semua sendi. Semua sendi bisa. Semua tulang yang mengalami persendian, termasuk tulang belakang. Sebenarnya bisa semua kena, tetapi yang paling berasa efeknya itu adalah tulang yang menahan beban tubuh kita. Kaki jadi biasanya. Iya, jadinya kaki. Dan Kenapa sih? terutama di sendi lutut. Di sendi lutut. Kenapa? Apa karena dia kerjanya paling berat atau kenapa tuh, Dok? Ya, pertama lutut itu kerjanya berat, ya. Dan kedua dia secara biologis bentuknya itu memang langsung tulang ke tulang begitu. Jadi sering kegesek gitu ya, Dok ya? Iya. Jadi Di mana ibaratnya dia jadi amplas butuh komponen-komponen sendi yang lain untuk membuat si tulang lutut tersebut stabil. Oke. Ya, karena secara biologis bentuknya si sendi lutut itu sebenarnya dia adalah sendi yang tidak stabil. Oke, memang jadi paling sering biasanya osteoartritis ini terjadinya paling terasa di lutut ya. Paling terasa di lutut. Karena memang kerjanya paling berat dan secara biologis dia Ya, bentuknya memang sering kegesek gitu. tidak stabil. Dia perlu komponen lain supaya membuat si sendi itu lebih stabil. Oke, baik. Nah, dokter, ini biasanya semua orang tua akan mengalami atau ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan si osteoartritis ini bisa lebih cepat Jadi terjadi di beberapa osteoartritis orang? itu sebenarnya penyakit yang multifaktorial. Dia itu faktornya banyak. Ya. Yang pertama disebutkan genetik ya. Genetik itu memang diturunkan, tapi bukan berarti kalau diturunkan pasti kena. Ya. Yang kedua ya faktor biologisnya. Bentuk Ya. kakinya berarti? Bentuk kakinya. Oke. Yang ketiga ya dengan gaya hidup kita zaman sekarang, kita gampang terjadi obesitas ya, dan kita kurang gerak, kurang olahraga, sehingga si lutut tersebut jadi lebih cepat rusak. Oke, jadi berat badan jadi pengaruh juga karena Berat badan sangat tumpuannya di lututnya jadi lebih berat lagi gitu Iya, ya, Dok? semakin berat beban yang kita berikan kepada si sendi tersebut, tentu saja dia untuk terjadinya kerusakan semakin besar. Oke, resikonya. kurang olahraga ternyata juga ya, Dok? Kurang Ya? olahraga juga. Oke, padahal kalau kita olahraga kan lututnya makin sering dipakai tuh, Dok. Nah itu dia. Jadi pada saat semakin sering kita gerakan si sendi tersebut, dia akan memproduksi cairan sendi itu lebih. Oh, oke. Ya. Jadi itu jadi pelindung juga ya, walaupun tulangnya menipis tapi ada pelindungnya yang dia justru bikin jadi lebih kuat, jadi nggak radang Iya, sendi benar. pada akhirnya. Oh gitu. Jadi padahal kirain nggak boleh sering-sering dipakai karena gitu. Ternyata Bukan, yang justru harus dimaksud sering-sering pemakaian itu dipakai. beban. Oh, bebannya. Beban yang kita berikan kepada si sendi tersebut. Justru kalau gerakan, ya kita sangat anjurkan sekali. Oke. Gitu. Ibaratnya jadi dioliin ya kalau kita gerak terus gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, nah dokter, tadi kan dikatakan ada yang primary dan juga ada yang secondary. Kalau yang primary ini kan biasanya menyerang yang sudah lanjut usia karena Iya. degeneratif ya. Di usia berapa biasanya sudah mulai terasa radang-radang sendi itu, Dok? Tadinya dia usia sekitar 50-an, 60-an dia baru terasa. Tapi sekarang yang usia produktif juga udah mulai banyak. Oh, sudah mulai banyak merasa. Oh, karena tadi ya makin banyak obesitas. Ya, Makin banyak jarang juga obesitas, olahraga. gaya hidup kurang. Ya, sehari-hari cuma naik turun mobil, ya, ke kantor pernah jalan duduk kaki seharian, ya kan? Betul-betul. Oke. Kalau kebanyakan duduk bisa jadi osteoartritis juga nggak, Dok? kan Sebenarnya ditekuk bukan lututnya. karena kebanyakan duduknya, tapi justru karena kurang Digerakinnya. gerakannya. Ya. Oke. Kalau gender ada hubungannya nggak, Dok, pria atau wanita Iya, yang lebih jadi sebagian besar terkenanya pada wanita. lebih sering pada wanita? Kenapa Iya, begitu, Dok? hampir 2 kalinya. Mengapa begitu? Apa karena memang tulang rawannya jadi lebih sensitif atau kenapa tuh, dokter? Jadi wanita itu kodratnya dia itu punya sesuatu yang laki-laki nggak punya. Ada satu fase di kehidupan dari wanita yang kita sebut menopause. Oke. Ya, pada saat itu hormon estrogen tuh dia turun, Iya. hampir mendekati 0%. Di mana hormon itu yang mengatur ya metabolisme di tubuh kita dan juga dia mengatur si sendi itu bagaimana cairan sendinya, bagaimana otot-ototnya, dia juga yang mengatur itu. Sehingga pada saat dia mendekati menopause, fungsi-fungsi dari komponen-komponen sendi itu akan menurun juga. Betul sekali. Sama juga dengan osteoporosis ya, wanita juga lebih cepat kenanya Iya, begitu benar. menopause ya. Waduh, para wanita. Kesian ya, jadi lebih sering radang sendi dan juga bisa kena osteoporosis. Nah, ada gejala-gejalanya seperti apa sih yang dirasakan nih, dokter, kalau kita sudah terkena radang Gejala sendi ini? paling awal tuh nyeri. Nyeri. Ya. Ada juga yang membuat suatu kriteria di mana dia ada kaku di pagi hari gitu ya,
lebih dari 30 menit. Tapi gejala paling awal tuh nyeri. Nyerinya bisa dideskripsikan nggak dok? Nyerinya tuh kalau digerakkan nyeri atau dia Pada sakit awal-awal dia nyeri itu hanya pada saat jalan misalnya. Misalnya yang terkena sendi di ekstremitas bawah ya, di sendi panggul atau sendi lutut. Awal-awal gejalanya pada saat jalan, tapi pada lama-kelamaan digerakkan saja mulai sakit, bahkan pada saat diam pun sakit. Diam pun sakit. Oke, jadi mulai nyeri-nyeri itu sudah mulai tanda-tanda ya, apalagi kalau sudah berumur, Iya. apalagi kalau wanita. Bisa ada tanda-tanda ini pasti osteoartritis. Dan Oke. pada end stage-nya, pada yang fase terakhirnya, dia akan mulai mengalami perubahan bentuk dari si sendi tersebut. Waduh, mulai dari nyeri bisa langsung jadi berubah bentuk pada akhirnya ya. Iya, yang Oke. kita misalkan kita lihat pada yang usia lanjut, kakinya agak bentuk O. Oh, betul. Itu perubahan bentuknya ya. Iya, itu perubahan bentuk. Paling sering sih bentuk O, tapi bukan berarti harus seperti bentuk O ya. Dia bisa yang lain perubahan bentuk. Bisa ada perubahan bentuk. Tergantung ya, tergantung kerusakannya di mana. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya, kita harus jeda sebentar lagi. Dan saya juga mau mengundang Anda, bagi Anda nih mungkin para wanita atau mungkin yang sudah lanjut usia atau punya keluarga yang sudah lanjut usia ingin tanya-tanya mengenai osteoartritis, bisa langsung tanya ke dokter, hubungi kami di 021-290-32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @baai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat, makanan yang baik untuk sendi. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, sejatinya makan yang Anda makan akan mempengaruhi kesehatan Anda. Untuk itu perlu berhati-hati dalam memilih nutrisi yang akan dikonsumsi. Dan berikut ini makanan yang baik untuk sendi Anda. Berry. Strawberry dan blueberry adalah makanan yang paling efektif membantu mengurangi nyeri sendi. Menurut Journal of American College of Nutrition, strawberry dan berry lainnya mengurangi protein C reaktif yang menyebabkan peradangan dan nyeri sendi. Selain itu, antioksidan pada buah, khususnya bioflavonoid yang dikenal sebagai quercetin dan anthocyanidins, bisa mengurangi sebagian besar nyeri sendi. Sayuran. Ketidakseimbangan dalam asam lemak omega 3 dapat menyebabkan nyeri sendi. Oleh karena itu, seimbangkan asupan asam lemak omega 3 dengan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan bawang. Kemudian hindari karbohidrat olahan seperti pasta, roti, dan junk food untuk mengurangi nyeri sendi. Kacang-kacangan. Almond, kenari, dan beberapa biji-bijian seperti biji labu merupakan sumber yang baik dari asam lemak omega 3 dan antioksidan yang mengurangi peradangan dan nyeri sendi. Anda lebih baik mengunyah cemilan sehat ini daripada junk food. Minyak zaitun. Minyak ini kaya akan antioksidan, rendah kalori, dan lemak. Dengan demikian, minyak ini baik untuk kolesterol, jantung, dan tulang. Minyak zaitun dapat mengurangi peradangan, nyeri sendi, dan juga membantu menurunkan berat badan. Jus jeruk. Menurut penelitian, asupan vitamin C yang tepat bisa mencegah seseorang dari degenerasi tulang penyebab nyeri sendi belakang. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai radang sendi atau osteoartritis. Dan saya juga ingatkan bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter di sini bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @baai_tv sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Herwindo Ridwan SPOT, spesialis ortopedi dari Omni Hospital Alam Sutra. Dokter, tadi kan kalau gejalanya yang primary itu yang ada berasa nyeri ya, berarti ya dari yang kalau digerakkan sampai tidak digerakkan itu berasa nyeri. Kalau yang secondary sama Sebenarnya juga kalau gejalanya? gejala semua sama. Semuanya Kita sama. bedakan primary dan secondary itu hanya berdasarkan penyebabnya aja. Oke, berarti tapi kalau yang di usia produktif pun, kalau yang di usia produktif kan dia berarti bisa aja pernah karena kecelakaan ya dok ya? Bukan Misalkan berarti cedera dia- saat olahraga ya, misalkan bantalannya robek atau ligamennya ada yang putus, dibiarkan dan dia tetap menjalankan aktivitasnya, bahkan tetap olahraga yang high impact, bisa ya tambah di parah. kemudian hari dia bisa. Oke, di usia mengalami- lanjutnya nanti Iya. jadi tambah parah berarti Ya ya? sebelum dia mencapai usia lanjutnya kemungkinan berdasarkan beberapa penelitian ya, sebelum dia mencapai usia lanjut kemungkinan beberapa akan mengalami Oke. osteoartritis yang lebih dini. Oke, nah kita berarti kalau sudah mulai merasakan nyeri-nyeri apabila kita di usia produktif karena kita pernah kecelakaan atau mungkin kita sudah usia lanjut, kita harus melakukan pemeriksaan tuh kapan tuh dokter? Begitu mulai nyeri-nyeri tadi begitu berjalan harus Ya, periksa tuh? jadi jangan anggap sepele nyeri ya. Dan dari kita pun dari dokter untuk nyeri sendi itu nggak selalu harus osteoartritis ya. Penyebabnya itu bisa bermacam-macam nyeri sendi Betul. ya, nyeri tulang juga ya.
bisa dari ototnya, bisa dari ligamennya, bermacam-macam dia. Jadi pada saat nyeri baiknya segera periksakan. Jadi supaya tahu ya nyerinya kenapa gitu ya dok ya. Iya. Bisa aja karena asam urat mungkin ya dok ya. Itu Iya, juga di sendi juga soalnya nyerinya ya. Benar. Atau mungkin juga apa tuh dokter, cedera mungkin saat olahraga juga bisa ya. Iya. Oke, tapi karena gejalanya semuanya sama ya, nyeri-nyeri Sebenarnya semua aja. sama gejalanya, nyeri. Oke. Biasanya kalau sudah melakukan pemeriksaannya seperti apa sih dok? Supaya kita tahu kalau itu tuh sebenarnya osteoartritis. Awalnya ya si dokter akan melakukan anamnesa ya kita sebut ya. Dia akan nanya-nanya, dia akan mencari apa kira-kira penyebabnya dan kira-kira apa yang menjadi masalah. Tapi kalau pemeriksaan rutin yang kita lakukan itu X-ray sebenarnya, ronsen. Dari ronsen akan memberikan informasi yang cukup banyak buat si dokter untuk menentukan apakah ini suatu osteoartritis atau bukan. Biasanya kalau di X-ray yang kelihatannya gimana tuh dok? Kalau dia tuh radang sendi? Kita fokusin ke primary ya. Yang primary osteoartritis itu dia ada punya namanya cardinal sign. Artinya ada beberapa gambaran radiologi di X-ray yang menunjukkan bahwa ini osteoartritis. Misalnya ada penyempitan dari celah sendi, ya celah sendi kan harusnya sekian dia lebarnya, dia ada beberapa bagian menyempit. Lebih kecil. Nah, yang kedua ada timbulnya spur atau kita sebutnya osteofit, ya seperti ya orang awam akhirnya menyebutnya sebagai perkapuran, gitu ya. Terus mulai ada penebalan dari lapisan dari tulang rawan yang kita sebut subchondral sclerosis. Tanda-tanda tersebut akan mengarah ke osteoartritis. Oke, gejala-gejalanya itu ya, tanda-tandanya. Gambarannya Kalau di X-ray ya. Di X-ray kira-kira. Oke, kalau yang ditanya-tanya ke pasiennya apa tuh dok misalnya? Yang supaya ketahuan kalau dia Pertama tuh gejalanya udah berapa lama. Kedua durasi, apakah ada kaku atau enggak. Kalau ada kaku tuh durasi kakunya berapa lama. Ya. Dan ada penyebab yang jelas sebelumnya atau tidak. Oh, apakah dia pernah cedera atau enggak gitu ya? Pernah cedera atau enggak, ada demam atau enggak sebelumnya, ya kan? Baru kita tanyakan apakah ini sangat mengganggu aktivitas hidupnya sehari-hari atau enggak. Betul. Terutama yang primer ya, kayak makan, bersihkan diri sendiri. Karena kalau sudah lanjut usia pastinya nyeri, pasti jadi lebih sulit lagi ya untuk beraktivitas. Iya, makin nyeri, dia makin malas gerak. Oke, betul. Kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telepon ya dok ya. Sudah ada yang mau tanya langsung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Oh, saya Ibu Yunce, Lampung. Ibu Yunce di Lampung ya, silakan nih boleh langsung tanya ke dokter Bu Yunce. Ya, saya mau tanya ya dok. Ya Bu, silakan. Awalnya saya cuma bunyi krek-krek gitu di dengkul. Terus sakit. Kalau jongkok sakit, kalau bangun sakit. Ya. Saya udah makan glukosamin dan segala macam. Sembuhnya sementara dok. Iya. Kemudian sakit lagi ya. Ibu Yunce usianya berapa Ibu Yunce? 52. 52 ya? Oke, Nah, dok, yang saya mau tanya dok, saya udah berenang nih sekarang. Iya Bu. Udah bagus Bu, udah lumayan enak gitu dok kakinya dok. Ya, lumayan membantu ya Bu ya. Nah, saya bisa nggak kembali kayak dulu? Nggak usah, kalau cobok bisa nyaman gitu, kalau itu nyaman gitu. Oke, baik. Dokter ada lagi yang mau ditanyakan ke Ibu Udah Yunce? cukup kayaknya. Sudah cukup ya. Kita Iya, tutup itu dulu aja, teleponnya ya. Ibu Yunce kita coba jawab ya. Baik. Ibu Yunce nih sudah usia 52 tahun. Katanya kalau jongkok sekarang udah sakit nih dok katanya. Udah minum obat, sembuh, sakit lagi. Sekarang tapi berenang nih Itu katanya. gejala yang cukup khas juga ya buat osteoartritis, yaitu pada saat jongkok mau berdiri dan pada saat naik tangga. Ya, dia akan sangat merasakan sakitnya, terutama dua kegiatan tersebut. Karena benar-benar ditekuk kalau jongkok ya dok ya. Iya. Nah, informasi itu kita mesti cocokin sama nanti hasil pemeriksaan. Ya. Tapi untuk protokolnya untuk pengobatan pada osteoartritis, pertama turunin berat badan. Kedua, si ibu sudah melakukan hal yang benar Betul ya. mengganti gaya hidup dengan dia berolahraga. Renang tadi udah disebutin, itu udah bagus. Memang yang kita anjurin olahraganya itu renang atau sepeda statis, dimana dia makin banyak menggerakkan sendi. Dan Kepake ya kakinya ya. Dok, dan ya. mungkin tadi saya dengar dia sudah minum beberapa suplemen ya. Betul. Saya rasa itu udah cukup. Tapi memang osteoartritis itu bukan penyakit yang bisa sembuh Total. ya. Nggak kayak demam, Minum obat infeksi, turun. dikasih obat, minum antibiotik, hilang. Osteoartritis itu nggak kayak gitu. Oke, tapi bisa berkurang rasa nyerinya ya dok ya? Iya. Oke.
Oke. Jadi saran lain untuk Ibu Yunce dilanjutkan saja aktivitas ini ya. Minum suplemennya boleh, olahraga juga ditambah. Tapi Mungkin nggak dengan bisa sebut menurunkan total berat ya. badan akan Lebih lagi. sangat membantu. Sangat membantu lagi. Tapi nggak bisa disebut total ya. Namanya udah usia berarti kali ya dok ya. Baik Ibu Yunce ya, semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari dokter. Berarti dilanjutkan saja tadi berenangnya, mungkin ditambah lagi dengan sepeda tatis tadi dari saran dari dokter, diturunkan juga berat badannya. Semoga rasa nyerinya bisa lebih berkurang ya Ibu Yunce ya. Semoga menjawab. Kita jeda sebentar ya dokter ya, nanti kita angkat telepon lagi, kita ngobrol lagi. Saya juga mau mengundang Anda bagi Anda yang ingin punya pertanyaan langsung seperti Ibu Yunce tadi, bisa tanya langsung ke dokter, hubungi kami di 021 290 32644 dan bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya info sehat lagi, manfaat kedelai bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, kacang kedelai merupakan salah satu polong-polongan yang dapat diolah menjadi tempe, tahu atau susu kacang kedelai. Selain rasanya yang enak, kacang yang satu ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berikut di antaranya. Antioksidan. Kedelai mengandung senyawa yang disebut isoflavon yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Senyawa ini bertanggung jawab untuk memperbaiki sel dan mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh polusi, sinar matahari, dan proses tubuh yang normal. Mengurangi resiko penyakit jantung. Protein dan isoflavon hadir dalam kedelai membantu dalam mengurangi kolesterol jahat, serta penurunan kemungkinan pembekuan darah yang pada akhirnya dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Mencegah osteoporosis. Protein kedelai membantu dalam penyerapan kalsium dalam tulang. Isoflavon yang hadir dalam makanan kedelai berfungsi untuk memperlambat kehilangan tulang dan menghambat kerusakan tulang yang pada gilirannya mencegah osteoporosis. Mengatasi gejala menopause. Kandungan isoflavon pada kedelai membantu untuk mengatur estrogen. Penelitian telah menemukan bahwa isoflavon kedelai dapat mengurangi rasa panas pada badan pada wanita menopause. Memberi efek yang baik untuk diabetes dan sakit ginjal. Protein dan serat yang larut dalam kedelai mengatur kadar glukosa darah dan filtrasi, dengan demikian mengendalikan diabetes dan penyakit gula. Menjaga berat badan. Kandungan serat yang tinggi pada kedelai sebagai alat untuk mengatur berat badan. Ini adalah indeks glisemik rendah makanan yang mengatur gula darah dan fluktuasi insulin, sehingga dapat mengontrol rasa lapar. Hal ini akan sangat membantu Anda dalam proses penurunan berat badan. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai radang sendi atau osteoartritis. Saya juga mau mengundang Anda kembali bagi Anda yang punya pertanyaan, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan bisa mention juga di Twitter kami di @ai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya Dr. Herwindo Ridwan SPOT, spesialis ortopedi dari Omni Hospital Alam Sutra. Dokter, ini kan sebenarnya berarti penyakit radang sendi ini penyakit degeneratif yang biasanya kalau orang sudah tua bisa mengalami ya dok ya. Tapi kalau nyeri sendi ini dibiarkan begitu saja, ada hal buruk apa yang bisa terjadi dok? Ada komplikasinya nggak sih dok? Ya, jadi dia itu akan menimbulkan disabilitas ya, atau menimbulkan kecacatan. Apabila nyerinya itu terus menerus dan mengganggu aktivitas si individu itu hari ke hari. Bisa berubah bentuk tadi ya kaki. Bisa berubah bentuk ya, dan ya bayangkan saja kalau misalkan lutut yang terkena, dia pun berjalan aja sulit, apalagi misalkan yang paling parah itu misalkan dia ke kamar mandi saja sulit, ya untuk membersihkan diri sendiri aja sulit, yang mengakibatkan si penderita tersebut menjadi makin malas bergerak, ya sehingga menimbulkan komplikasi penyakit yang lain. Betul, komplikasinya justru karena dia jadi malas bergeraknya itu ya dok ya. Iya. Itu dia bisa berubah bentuk apa karena dia coba cari posisi lain yang bikin dia nggak sakit atau kenapa sih dok? Pada akhirnya jadi berubah bentuk. Pertama dari strukturnya tersendiri, si sendi tersebut akan mengalami kerusakan. Ya, paling sering yang bagian medial ya, bagian dalam itu, dia karena bebannya berlebihan dia akan kayak seperti seolah-olah amblas ke bawah, gitu ya, sehingga menimbulkan perubahan bentuk pada si struktur sendi tersebut. Sebab yang kedua? Ada lain selain tadi ada ya karena bebannya. Karena pokoknya jadi amblas itu sehingga jadi berubah bentuk pada akhirnya ya. Oke, kita tahan sebentar lagi, kita angkat telepon ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo ya. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Iya, Indra Bu. Bapak Indra di mana Pak? Tangerang. Di Tangerang. Silakan Pak Indra, mau tanya apa ke dokter nih? Iya, halo. Ya gimana Pak?
Dari Vindra, Tangerang, Bu. Iya, Ya, boleh gimana, langsung Pak tanyanya Vindra, nih, silakan. Pak Vindra. Iya. Mm-mm. Saya mau nanya ini. Saya kan di bagian pinggul saya ngilu nih. Iya, Pak. Bagian pinggul ada ngilu gitu kalau jalan. Mm-mm. Iya, Pak. Iya. Nah, itu 35 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan, Bu. Mm-mm. Iya, Dok. Iya. Iya, terus dioperasi gitu, dagingnya ada busuk dibuang. Oh Di iya. pinggulnya itu ya, Pak ya? Terus sekarang baru berasa lagi ngilu gitu. Itu 35 tahun yang lalu ya, Pak ya? Iya, 35 tahun yang lalu. Baik. Bapak, berarti sekarang Pak Vindra usianya berapa ya, Pak, kira-kira? Usia saya 47 tahun. 47. Jadi pertanyaannya kenapa sekarang kok ngilu lagi gitu ya, Pak Vindra ya? Iya, kenapa waktu dulu pada saat dioperasi kan udah normal nih. Sekarang Iya. baru berasa kok kalau jalan ngilu gitu. Udah 3 bulan sekarang ini nih, Dok. Baru 3 bulan terakhir ya? Baik, dokter ada 3 lagi bulan yang terakhir ditanyakan ini. untuk Pak Vindra, sudah cukup ya? Baik, dicoba dijawab ya Pak Vindra, terima kasih sudah berpartisipasi menelpon. Baik, kalau ini Pak Vindra berarti agak secondary ya, karena pernah Iya, kecelakaan. Ini 35 tahun yang lalu sudah dioperasi, selama 35 tahun tidak sakit, Iya. 3 bulan terakhir ini sakit nih dok. Mungkin Apa tuh, Dok? waktu itu si dokter operator si dokter bedahnya melakukan sesuatu buat membantu ya, misalkan dengan masa ada pecahan tulang yang patah, mungkin dia sudah perbaiki pada saat itu, tapi bagaimanapun juga sendi yang sudah pernah mengalami kerusakan akan mengalami lagi di kemudian hari. Bahkan sebelum dia sampai usia lanjutnya, sekarang usia 45, dia sudah merasakan lagi nyeri yang serupa. Oke, itu berarti karena bekas kecelakaannya ya, bukan Iya. karena penyakit degeneratifnya berarti ya? Kemungkinan besar. Oke, ada yang bisa dilakukan Pak Vindra nih dok? Untuk mengatasi nyerinya? Kita belum tahu ya dia beratnya berapa, ya kan? Belum tahu kegiatannya apa aja sehari-hari, ya. Jenis pekerjaannya apa? Apakah dia bekerja yang melakukan Berat. kegiatan fisik ya, seperti ngangkat-ngangkat barang berat atau gimana? Ya. Nah, saat ini sih yang bisa kita sarankan ya jaga berat badan, segera periksakan ya ke dokter tempat dia bisa periksa, dan mungkin nanti dari hasil pemeriksaan itu kita bisa lihat apa yang bisa kita bantu buat mengurangi nyerinya dulu lah paling enggak. Oke, baru nanti diputuskan kemudian ya, apa harus dioperasi lagi atau harus minum obat Iya. atau seperti apa, atau ada terapi-terapi kemudian ya. Iya, iya. Baik, Pak Vindra, sekarang saran dari dokter dijaga berat badannya dan langsung diperiksakan ke dokter ya. Karena kalau nyerinya nanti terus-terusan nanti mungkin bisa mengganggu aktivitas Pak Vindra nanti ke depannya ya. Semoga bisa segera diketemukan penyebabnya ya Pak Vindra ya. Baik. Dokter, tadi kan kalau kita pengobatannya yang secondary tadi kan mesti dilihat dulu ya. Kalau kita memang sudah pasti yang primary osteoartritis, pengobatannya seperti apa sih dok? Dia kira-kira kita bagi berdasarkan radiologi sebenarnya, berdasarkan gambaran dari ronsen ya, dari kita bagi dia empat fase. Pada fase-fase awal protokolnya tadi dia turunkan berat badan, kita bantu dengan obat-obatan ya. Dia harus ganti aktivitas hidupnya sehari-hari, yaitu dengan memperbanyak kegiatan yang banyak menggerakkan sendi, yang kita anjurkan renang atau sepeda statis, ya. Baru kita berikan dia suplemen-suplemen. Itu fase 1. Itu untuk yang fase-fase awal. Yang paling ringan ya. Yang paling ringan lah, yang nyerinya hilang timbul, ya. Yang hanya berasa nyeri pada saat kegiatan tertentu, dengan gambaran radiologi yang masih kerusakannya kurang banyak, tidak begitu banyak ya. Tapi yang pada fase-fase selanjutnya, di mana pada akhirnya kita akan melakukan upaya seperti misalnya melakukan pembedahan. Harus dibedah ya pada akhirnya ya. Itu mungkin kalau sudah berubah bentuk mungkin ya dok ya? Iya bisa, karena berubah bentuk atau tingkat kerusakannya yang udah fase ketiga atau keempat, di mana kita harus melakukan pembedahan. Karena tidak bisa lagi ditolong dengan obat maupun perubahan gaya hidup, berarti harus dibedah supaya tidak nyeri lagi pada akhirnya ya dok ya? Iya, Oke. ya di mana pembedahan itu sebenarnya adalah salah satu upaya. Supaya tidak nyeri ya? Nggak ada sih yang namanya harus tuh sebenarnya nggak ada. Oke, baik. Kita tahan lagi obrolannya, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat dokter. siang, Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana nih Bu? Kan Ibu Endang di Tangerang, dokter. Ibu Endang di Tangerang. Silakan mau tanya apa Ibu? Iya. Selamat siang, dokter. Siang Ibu Endang. Iya. Begini, dokter. Saya ini awalnya punya keluhan di sendi tulang belikat.
Tulang Itu sudah lama sekali saya keluhkan karena masih bisa beraktivitas, belum pernah ke dokter gitu. Belum sembuh merembet ke sendi tangan sebelah kiri, tulang belikat itu. Ya, Bu. Sakit, jadi susah digerakin, susah digerakkan, nggak bisa bebas gitu. Misalnya ke belakang benerin resleting atau jarum ke belakang sangat sakit sekali. Baik. Nah kemudian malah tambah parah begitu, jadi sakit sekali. Belum sembuh dua-duanya, sekarang merembet ke Sisi sebelahnya. sendi pergelangan kanan. Iya. Itu juga begitu susah. Belum sembuh merembet ke pergelangan sebelah kiri. Iya. Begitu. Jadi semuanya sakit, malah sekarang merembet ke sendi jempol kanan gitu, dokter. Waduh, merambat Iya. kemana-mana ya, Jadi Ibu Endang. kan sakit sekali gitu. Pertanyaan saya, apakah itu penderita osteoartritis? Baik. Kemudian yang kedua tadi sudah terjawab, akibat terburuk ke depan bagaimana. Baik. Yang ketiga, kalau saya sholat habis rukuk berdiri itu juga bunyi jempol dua-duanya itu tertutup gitu. Apakah memang itu juga Gejala ya Ibu ya? gejala gitu? Baik, oke. Iya. Dokter ada Itu dulu yang mau pertanyaan saya, ditanyakan dokter. untuk Ibu Endang? Kemudian ini masalah makanan, apakah ada pantangannya? Kemudian terapinya seperti apa gitu, dokter? Baik, Ibu Endang. Maaf, Bu, Kalau mau ke sebelumnya Ibu dokter, usia berapa ya? spesialisnya apa gitu? Iya, baik. Ibu Endang usianya berapa, Ibu Endang? 55 tahun. 55 tahun. Ada lagi, Dok? Sudah cukup ya. Baik. Ada banyak pertanyaannya, kita jawab ya Ibu Endang ya. Yang pertama dan ketiga nih, mungkin ini apakah tadi yang bunyi kelutuk-kelutuk dan yang tadi diceritakan Ibu Endang, ini Jadi Ibu gejala-gejala Endang dari ini wanita usia 55 ya? betul, Dimana udah usia menopause. Usia menopause. Jadi pada wanita menopause itu sel-sel di tubuhnya itu mudah sekali terjadi peradangan. Dimana ditambah lagi dengan kegiatannya pada saat itu ya, sehingga dia mudah terjadi cedera. Ya. Kalau untuk bahu itu belum tentu osteoartritis. Sebenarnya awalnya yang tadi paling pertama ya. Ada banyak kelainan di sendi bahu yang mengakibatkan nyeri dengan keluhan serupa. Misalkan ada otot yang kejepit di bahu. Oke, berarti yang pertama mungkin bukan Osteoartritis. ya. Osteoartritis lebih sering terkena pada sendi dari Kaki. ya dari Tapi ekstremitas tadi bawah. baiknya di pergelangan tangan, di pergelangan kiri itu berarti Itu cedera yang lain ya, Dok, sebenarnya ya? sangat sering terjadi pada wanita menopause ya. Dia nyerinya di gelang Belikat, bahu, di ujung jari jempol ya. Dimana di sini ada namanya selubung dari tendon kita, dari urat kita yang gampang sekali terjadi peradangan, terutama kalau dia banyak gerakan seperti memeras. Oh oke, mungkin suka nyuci ya kalau cewek. Iya. Ada yang bisa dilakukan oleh Ibu Endang nih, Dok? Kalau dia gejalanya baru, kita bisa dengan kompres handuk hangat, terus minum obat-obat anti nyeri itu cukup membantu sih. Oke. Ada makanan yang mungkin dipantang atau boleh di Kalau makanan sih sebenarnya yang khusus nggak ada ya, yang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, yang khusus sih sebenarnya nggak ada. Oke, makanannya kalau dipantang-pantang nggak ada, tapi mungkin tadi bisa di kompres ya untuk Ya, mengurangi kompres dengan sakitnya dan handuk juga hangat, obat pereda minum nyeri. obat anti nyeri. Kalau mau konsultasi ke dokter ahli spesialis apa nih, Dok? Sama sebenarnya ke ortopedi bisa. Ortopedi bisa ya, baik. Ibu Endang semoga menjawab ya tadi ya, kalau yang masih nyeri-nyerinya di tangan tadi mungkin bukan karena osteoartritisnya, tapi mungkin karena sudah menopause-nya ya Ibu ya, bisa dicoba dikompres tadi atau dibeli obat pereda nyerinya, atau kalau mau lebih jelas lagi bisa dikonsultasikan langsung ke spesialis ortopedi ya Ibu Endang ya. Semoga menjawab ya, kita jeda kembali ya dokter ya. Saya juga mau mengundang Anda kembali, ada kesempatan terakhir bagi Anda yang mau tanya langsung ke dokter. Setelah ini bisa telepon kami di 021-290-32644 dan bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan gejala osteoartritis. Ini dia. Tips kesehatan gejala osteoartritis. Persendian terasa kaku dan nyeri apabila digerakkan. Terjadi pembengkakan atau juga peradangan pada persendian. Persendian yang sakit berwarna kemerahan. Kelelahan yang disertai dengan rasa sakit pada persendian. Kesulitan menggunakan persendian. Bunyi pada setiap persendian. Perubahan bentuk tulang.
Ada kembali lagi di Dunia Sehat, pemirsa. Kita masih membahas mengenai radang sendi atau osteoartritis. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Herwindo Ridwan SPLT, spesialis ortopedi dari Omni Hospital Alam Sutera. Baik dokter, tadi kan kita sudah bicara banyak mengenai pengobatannya dokter ya. Kalau radang sendi ini bisa dicegah nggak sih dok, supaya kita mungkin lebih lanjut lagi baru kena gitu, atau jangan sampai kena kalau bisa nih dok? Jadi untuk pencegahan ya, pencegahan tuh katanya lebih baik dari mengobati ya. Jadi jaga berat badan sih sebenarnya, jangan sampai terlalu berat. Udah gitu gaya hidup ya, dari gaya hidup kita yang sekarang nih kita banyak kurang gerak ya sebenarnya. Ya kalau bisa minimal dalam seminggu dua hari atau 3 hari untuk olahraga kita harus luangkan waktu. Olahraga yang paling baik untuk sendi apa sih dok? Untuk sendi ya, sebenarnya semua olahraga bagus. Yang olahraga yang kompetitif dengan olahraga yang games, misalnya dengan basket, tenis, futsal, itu sebenarnya semua olahraga bagus. Tapi zaman sekarang tuh banyak yang olahraga yang high impact juga ya, seperti terjun atau gimana ya. Olahraga ekstrim ya dok? Olahraga ekstrim. Dengan adanya olahraga seperti itu insiden untuk osteoartritis di usia muda itu cukup tinggi. Oh, malah jadi tinggi ya? Karena bisa kecelakaan begitu ya dok ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya lagian itu kan gak gitu banyak geraknya ya dok ya, kayak terjun gitu. Cuman deg-degan olahraga jantungnya aja, kardio ya. Tapi gerakannya nggak begitu. Jadi yang bagus mungkin selain dari yang high impact, mungkin jalan kaki ya dok ya, bagus ya. Jalan pagi, sepeda kan kakinya juga jadi ya, semakin gitu ya, banyak dia gerakan sendinya, semakin banyak juga cairan sendinya itu akan diproduksi. Oke, baik. Kita angkat telepon lagi ya dok ya. Sudah ada yang mau tanya lagi ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Ani di BSD. Ibu Ani di BSD. Silakan, boleh tanya langsung ke dokter nih. Saya mau tanya saja dokter. Ya, silakan Bu. Apa sih bedanya osteoporosis itu dengan osteoporosis, radang sendi ya, dengan asam urat? Maksudnya seseorang yang menderita asam urat yang terlalu tinggi itu kan, asam urat biasanya juga ada pembengkakan di sendi ya, atau beberapa bagian tubuh yang lain. Kemudian apakah dengan kadar asam urat yang tinggi itu bisa menyebabkan seseorang terkena radang sendi dok? Baik, itu saja ya Itu Ibu Ani ya. Langsung dijawab bisa ya dok ya. Oke, terima kasih Ibu Ani ya. Baik, mungkin banyak juga yang nanya nih dok, asam urat sama radang sendi tuh jadi istilah kedokteran tuh kadang ini ya, membuat kita bingung ya. Betul. Osteoporosis, osteoartritis, ada lagi asam urat, gout, rematik. Jadi kalau pada osteoporosis itu adalah kepadatan tulangnya yang menurun. Osteoporosis ya. Osteoporosis ya. Osteo itu kan artinya tulang. Porosis itu dari porosnya, karena tulang kita itu kan bentuknya dia berpori-pori. Ya, jadi pada osteoporosis itu kepadatannya yang menurun. Keropos, jadi tulang keropos ya. Iya, jadi kita sebutnya dengan pengeroposan tulang. Ya. Sedangkan pada osteoartritis itu sendinya yang mengalami masalah. Di mana sendinya itu ya seperti kita bahas tadi ya, mengalami proses peradangan, akhirnya menimbulkan kerusakan. Kalau asam urat? Nah, pada asam urat yang terjadi itu adalah pertama, asam uratnya itu akan mengganggu si ototnya tersebut, karena dia banyak dideposit di otot. Jadi dari makanan yang kita makan, sebagian besar dia diurai menjadi asam urat, di mana asam urat itu sulit buat dikeluarkan melalui tubuh kita, sehingga dia akan dideposit. Ya, didepositnya di mana dia di otot bisa, dan kalau jumlahnya banyak, dia akan dideposit di sendi. Yang menimbulkan banyak masalah kalau itu terutama pada sendi-sendi kecil, misalnya pada sendi-sendi ruas jari tangan. Makanya yang sakit di situ ya dok ya. Yang awal, bukan berarti dia di sendi besar nggak bisa. Apabila di sendi kecil udah terkena, ya mungkin dia akan masuk juga ke sendi-sendi besar. Nah, kalau tadi dari osteoartritis itu ada yang melunak dan menipis, kalau ini justru ada yang nambah di situ ya dok ya. Ada yang ganjel, makanya. Ada yang ganjel, seperti kristal. Makanya kita sebutnya kristal asam urat di situ. Oke, baik. Makanya itu yang bikin sakit pada akhirnya kalau yang asam urat ya dok ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Ani ya tadi ya. Baik dokter, tadi kalau kita sudah bicara ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencegah, ada makanan mungkin yang bisa dilakukan supaya dipantang tadi? Kalau pantangan sih sebenarnya nggak ada ya, nggak ada yang khusus ya. Ya kalau bisa ya turunkan berat badan. Justru ya. Jadi pantang makanan-makanan yang bisa naikin berat badan dan tinggikan aktivitas tadi ya. Tadi saya ada yang lupa tadi, Bu Ani juga tanya kalau kita sudah asam urat bisa jadi osteoartritis nggak?
Itu yang kita sebutnya artritis yang sekunderi ya. Oh, itu masuknya ke secondary. Oke. Apabila dia udah pernah gouty artritis kita sebutnya, misalkan asam uratnya itu sudah mengalami resolusi, di kemudian hari mungkin dia akan bisa terkena Karena seperti tadi yang osteoartritis ya. lebihnya kristalnya itu mungkin bisa ngelukain juga sendinya gitu ya dok ya. Oke, baik. Dokter, terakhir nih secara singkat ada tips terkait dengan osteoartritis ini bagaimana nih supaya jangan terkena? Kita harus jaga gaya hidup kita ya, jangan sampai terlalu berat, kita tetap aktif ya, dan jangan anggap sepele nyeri-nyeri. Ada nyeri sebaiknya segera cari penyebabnya dan segera periksakan. Baik, sama yang tadi ya tipsnya ya, udah ya jaga berat badan, jangan lupa untuk olahraga. Memang kita harus jaga pola hidup kita karena ini sebenarnya penyakit degeneratif yang semua orang bisa kena ya dok ya. Jadi kalau bisa kita kenanya kalau udah tua banget gitu ya dok ya. Tadi juga kalau udah tua terkena, jangan lupa jangan sampai sudah dibiarkan berlarut-larut karena kalau bisa terjadi komplikasi tadi ada bisa perubahan bentuk kaki dan sebagainya, kita malah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Masa tua kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain, harus tetap sehat ya dok ya. Baik, terima kasih banyak ya dok ya sudah hadir di sini. Kita jadi dapat informasi baru nih mengenai penyakit baru nih ya, radang sendi ya. Semoga menjadi informasi dan hal yang berguna bagi pemirsa Dia Sehat di Rumah. Nanti datang lagi kapan-kapan ya dok ya. Kita bahas masalah tulang yang lain. Baik, pemirsa, kita sudah bahas banyak nih mengenai radang sendi. Ini penyakit degeneratif yang bisa menyerang siapa saja, terutama bagi kita nih ya para kaum perempuan. Berarti tadi sudah diingatkan oleh dokter, mulai dari sekarang kita harus jaga berat badan kita. Jangan lupa tadi aktivitas, bisa berolahraga seperti jalan kaki, bisa berenang, atau bisa juga olahraga lainnya juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa untuk terus waspada terhadap nyeri-nyeri yang sudah kita rasakan nih. Jangan sampai nyerinya sudah dibiarkan berlarut-larut, kita malah tidak bisa beraktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain, malah jadi radang sendinya menjadi tambah parah di kemudian hari. Semoga kita sehat terus sampai tua ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda yang sudah berpartisipasi, sudah menelpon kami di sini. Mohon maaf juga bagi Anda yang sudah menelpon, mungkin belum bisa kami angkat, nanti bisa dicoba di kesempatan berikutnya, di episode berikutnya. Tapi Anda masih punya kesempatan untuk mengirimkan kritik dan saran kepada kami, mungkin ingin kirimkan apa sih topik-topik yang ingin diangkat di Dunia Sehat, kirimkan melalui SMS di 0889 8105000, atau Anda juga bisa mengirimkannya melalui Twitter di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Dunia Sehat dan bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Ganesari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan salam sehat.